Kalau kita bicara bisnis, ya, bagaimana bisnis ini bisa sukses? Atau bahkan yang tadinya tidak ada bisa tercipta, yang sudah ada kemudian berkembang menjadi lebih besar, lebih maju. Ya. Ada beberapa faktor yang kemudian memang harus kita tata, kita kelola, kita selaraskan. Saya mau mengacu kepada keberadaan 7 cakra dari diri kita, ya. Karena ini nanti ada korelasinya dengan bisnis kita, dengan kemajuan di dalam bisnis yang kita jalankan. 1, bereskan cakra jantung atau anahata dengan betul-betul tekun di dalam keheningan, merasakan kasih murni dalam setiap tarikan dan hembusan nafas, menyadari betul keterhubungan dengan diri sejati. Ini akan membuat Anda bahagia. Bahagia yang itu tanpa syarat karena dia mengalir dari dalam diri. Di sini ada isu begini. Kita ini sukses dulu baru bahagia, atau bahagia dulu baru sukses. Kalau Anda mempersyaratkan sukses untuk bahagia, sampai tua Anda akan susah sendiri. Ya kan? Karena kita akan capek mengejar kesuksesan itu. Tetapi kalau Anda bahagia saat ini juga, karena itu sudah bisa Anda lakukan, Anda akan diberi anugerah kesuksesan. Jadi bahagia dulu dengan laku keheningan, dengan terus-menerus memulihkan jiwa raga, maka biarlah kesuksesan itu datang pada waktunya, sesuai dengan rancangan agung diri Anda sendiri. Ya, itu cakra jantung. Kedua, kita sebutnya cakra solar plexus. Apakah kalau kita maju kita harus ambisius? Apakah kalau kita tidak punya ambisi kita bakal maju? Pertanyaannya, apakah orang yang ambisius pasti maju? Orang ambisius belum tentu maju, tapi pasti menderita. Coba Anda survei, dari sekian banyak orang ambisius, berapa banyak yang sukses memenuhi tujuannya? Saat yang sama survei, dari banyak orang ambisius itu, berapa banyak yang levelnya rusak? Berapa banyak yang tidak bahagia dan hidupnya dalam tekanan gara-gara dibuat oleh pikirannya sendiri. Ya. Kalau Anda mau sukses, Anda mau bahagia sekaligus, hiduplah tanpa ambisi. Mau protes lagi? Lu bagaimana maju kalau tanpa ambisi? Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya membesarkan persaudaraan matahari tanpa ambisi. Mengembangkan sayap sehingga ada penerbit Mahadaya, ada Avalon, ada BNJ, dan nanti macam-macam bahkan bisa jadi konglomerasi besar tanpa ambisi. Saya hanya hidup mengikuti tuntunan Gusti, melangkah satu demi satu, setahap demi setahap, tanpa obsesi, tanpa ambisi. Sukacita sepanjang waktu, tidak mengejar apapun, menjalankan semuanya dengan ketulusan. Ya, saya kasih contoh begini. Ya. Ini saya perjalanan ke Medan, ya, kemudian ke beberapa tempat, akhirnya sekarang ada di Batam. Kalau saya betul-betul pakai pola manusiawi, saya akan berhitung secara finansial. Kalau saya datang ke sana, saya mesti dapat sekian. Ya, karena saya pebisnis dong. Tidak seperti itu. Ya. Kalau itu saya lakukan, saya akan menderita, saya tidak bisa menikmati perjalanan saya. Saya akan sibuk mikirin nanti, dapat berapa. Coba bisa nggak hidup dinikmati kalau kayak begitu? Nggak bisa. Apa yang saya lakukan? Saya menikmati semua anugerah yang datang. Saya lakukan yang terbaik yang saya bisa. Ya. Saya tidak memikirkan apa yang saya dapatkan. Fokus kepada apa yang bisa saya berikan. Ya. Dan itu membuat saya bahagia sepanjang perjalanan. Mendapatkan banyak anugerah yang tidak bisa dinilai dengan uang. Tetapi pada saat yang sama, uang juga datang begitu saja. Oke. Jadi sekali lagi, tanpa ambisi kita tetap bergerak maju, karena nature-nya manusia adalah bergerak maju asal mengikuti tuntunan dari dalam. Kita punya goal, tapi no obsession. Bedakan antara obsesi dengan goal. Goal itu vision, gitu ya. Jadi kita punya rancangan agung. Gitu. Saya punya, nanti akan begini, begitu. Tapi itu bukan saya mikir. Semesta yang memberikan petunjuk, saya akan begini dan begitu. Tapi saya tidak ngotot mengejar itu. Saya slow.
Saya menikmati proses demi proses. Saya bahagia di sepanjang waktu. Oke? Dan itu membuat level saya sangat sehat. Tidak menderita hanya gara-gara tujuan belum tercapai. Coba yang obsesi. Belum tercapai menderita, kalau udah tercapai bingung karena senangnya cuma sesaat, habis itu hampa lagi. Ngejar lagi tujuan yang lain. Kapan bahagianya mereka? Ya. Clear? Yang ketiga, kreativitas. Saya orang yang sangat kreatif, ya. Selalu menelurkan gagasan-gagasan baru. Bagaimana bisa? Itu kaitannya dengan cakra seks. Jadi meditasi, laku keheningan, itu akan menciptakan kreativitas yang tinggi. Itu secara otomatis. Jadi balik lagi yang tadi. Masuk ke dalam melalui nafas, terhubung dengan diri sejati. Itu otomatis kemampuan kreativitasnya akan terbangun. Nah, ada orang yang tidak kreatif karena luka batin. Banyak orang itu tidak kreatif karena cakra seksnya mampet. Biasanya kenapa? Marahan sama pasangan. Ya. Orang yang punya luka batin sama pasangannya itu pasti cakra seksnya bermasalah. Dan itu pasti kehilangan kreativitas. Jadi kalau Anda mau kreatif, kasihi, maafkan pasangan Anda serewel, sebawel apapun. Ya. Oke, gitu. Nah, kalau Anda punya pasangan nggak kuat ya Anda tinggal milih. Tinggalkan atau bersama tanpa mengeluh. Jadi jangan hidup itu sekali lagi dalam situasi yang nanggung. Nggak seneng, ngeluh-ngeluh, tapi juga nggak berani ninggalin. Repot. Ya. Kalau Anda memang mau bersama dengan pasangan Anda, ya bahagialah. Tapi kalau nggak mau, ya udah tinggalin. Jangan hidup itu dalam situasi yang setengah-setengah Anda menderita sendiri dan membuat orang lain juga menderita. Baik, berikutnya. Keberhasilan bisnis, keberlimpahan finansial itu sangat terkait dengan cakra dasar. Bagaimana pola hubungan kita dengan bumi ini, dengan ibu. Tentu saja ada orang yang merusak bumi ini kaya raya. Ya, ada. Tapi ini kaya raya karena keserakahan. Tidak akan bersanding dengan kebahagiaan. Kalau Anda mau bahagia sekaligus berlimpah, Anda harus punya rasa hormat kepada ibu bumi. Begini. Badan kita ini dibentuk dari elemen-elemen bumi. Api, air, ya, tanah. Itu dari bumi. Kita itu dihidupi dari itu. Maka berterima kasih. Sering-seringlah memberkati bumi ini, memberkati pohon, memberkati tanah, gunung, lautan. Pancarkan kasih Anda sepanjang waktu. Hubungan yang mesra dengan ibu bumi, seperti hubungan seorang anak dengan ibunya, akan membuat Anda menjadi diri yang diberkati. Itulah yang akan memperlebar cakupan energi keberlimpahan Anda. Sehingga Anda nanti akan, kita sebutnya itu, mengalami hoki yang berkelanjutan. Ya. Makanya Pak Agus Manjur, yang sudah betul-betul konsisten merawat ibu bumi, memulihkan ibu bumi yang sakit, Anda pasti buktikan bahwa saat ini Anda tidak berkekurangan, tidak peduli omset di tokonya berapa, bukan begitu Pak Agus? Ya, baik. Kelima, cakra tenggorokan. Ya. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Pak Sinata Lembong ya. Modal kita itu bukan hanya uang, tapi badan kita, kemampuan ngomong kita itu juga modal. Dan dalam bisnis ini ada sesuatu yang memang berharga. Ya. Tadi Pak Sinata Lembong memberi contoh ya, bagaimana mendapatkan barang untuk dijual, itu tanpa mesti keluar uang. Modalnya apa? Omongan. Omongan yang didasari oleh nas. Ya, begitu. Jadi kalau kita betul-betul hening, otomatis cakra tenggorokan ini akan terselaraskan. Kata-kata kita itu akan menjadi kata-kata yang berpengaruh dan dipercaya orang. Karena dia muncul dari mana? Ketulusan. Ya, oke. Anda mau jual bakso aja itu butuh omongan. Iya kan? Baik, ya. Silahkan terus-menerus
dalam keheningan, biarlah Anda punya kekuatan sabda. Nah, berikutnya ada yang namanya cakra asna yang nanti punya korelasi dengan kecerdasan, kemampuan analitis, ya, keluasan dalam observasi itu terkorelasikan dengan cakra asna. Kalau Anda hening, otomatis ini akan terupgrade, Anda akan cerdas, Anda akan bahkan jenius di dalam bidang yang Anda geluti, Anda akan punya kemampuan yang lebih dibandingkan kebanyakan orang yang tidak menjalankan keheningan. Ya. Kemudian cakra mahkota ini terkait dan terhubung dengan pengetahuan semesta, ide-ide besar, ya, visi, rancangan agung, itu kaitannya dengan apa yang ada di pusat pengetahuan semesta yang bisa terakses saat kita cakra mahkotanya kebuka lebar, kemudian ada antahkara. Kalau Anda mendayagunakan semua itu lewat jalan keheningan, maka tidak mungkin Anda ada di dalam kesusahan, di dalam penderitaan, di dalam kepapahan. Ya. Jadi kalau kebalikannya Anda sedang susah, fokus bereskan itu semua. Punya kasih, bahagia, hidup tanpa obsesi, hidup mengalir, dan seterusnya. Ya. Itu jalan yang konkret. Secara energi nanti begini, ini cakra-cakra itu akan menciptakan pusaran-pusaran energi. Ya. Itu yang membuat medan energi kuantum Anda. Dan ini yang kemudian akan menarik segala realitas yang selaras. Jadi kenapa ada orang hoki terus ya karena itu. Dia sudah murni, semuanya selaras. Dia menarik apapun yang memang sesuai dengan rancangan agung. Baik, teman-teman semua. Kaitannya dengan cakra jantung. Ini juga tentang bagaimana kita tidak melekat kepada uang. Kita ada dalam kemurahan hati, tetapi juga bukan berarti terjebak di dalam kengawuran. Ya, begini ya. Saya mau kasih contoh yang sederhana yang saya lakukan. Ya. Sekali lagi, saya dalam melakukan apapun juga, mengajar, ya, termasuk mengajar kali ini, ya, itu tidak pernah punya kalkulasi yang ribet tentang berapa yang saya dapatkan. Saya juga tidak menuntut orang untuk mesti bayar segini-segitu demi kepentingan egoistik saya. Tapi satu hal, berapapun nanti yang saya dapatkan, berapapun Anda membayar saya, Anda nyumbang saya atau tidak, nyumbang PM atau tidak, saya berikan yang terbaik kepada Anda semua. Ya. Itu totalitas saya. Ya. Nah, totalitas ini datang dari kasih dan juga terkait dengan ketidakmelekatan kepada uang, kepada hati. Berikan terbaik, nanti Anda dapatkan berapapun Anda syukuri. Anda terima kasih kepada Sang Pemberi hidup. Karena uang itu akan berguna untuk melanjutkan kehidupan dan peran Anda. Saya mendapatkan berapapun itu bersyukur. Tentu saja secara manusiawi, dapat 5 juta sama 50 juta, lebih senang dong yang 50 juta. Saya juga sama. Tapi tidak pernah memaksakan dapat 50 juta, dapat 5 juta disyukur. Nah, sekarang kalau sudah dapat, uang ini buat apa? Belanjakanlah sesuai dengan tuntunan diri sejati. Sebagian itu memang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagian untuk menjalankan misi perjuangan. Sebagian untuk membantu orang-orang yang susah. Nah, dalam hal membantu orang susah, orang yang sedang butuh, Anda juga jangan sembrono, jangan sok-sokan gitu ya. Pokoknya asal iba Anda kasih, bukan. Anda ikuti tuntunan dari Rasul sejati Anda. Ikuti pesan dari guru sejati, apakah kita punya jatah menolong dia atau tidak. Kalau punya jatah, tolonglah dia. Bahkan kalau dia nanti perjanjiannya meminjam, Anda berikan saja tanpa mesti kemudian mentarget dia mengembalikan. Kalau uang sudah Anda lepaskan itu. Walaupun akadnya, walaupun perjanjiannya adalah sebagai utang. Ya. Anda sudah bersiap untuk melepas uang itu, tetapi tidak kehilangan persaudaraan. Ya.
Tapi kalau Anda misalnya memang tidak siap untuk melepas uang seperti yang dibutuhkan orang itu, Anda hanya siap melepasnya sekian, ya Anda bantunya segitu saja. Yang penting Anda tidak terbebani gara-gara memberi hutang, kemudian malah mikirin itu, nanti kepikiran mengejar-ngejar juga, akhirnya putus persaudaraan. Itu ribet urusan. Ya. Jadi kalau Anda beri saja, walaupun ngutangin tapi tidak usah berharap uang itu kembali, ya, dan seterusnya. Nah, Anda juga mengerti bahwa kalau Anda membelanjakan uang ke siapapun, itu sebetulnya Anda memberi energi kehidupan pada banyak orang. Jangan punya pikiran Anda membuang uang. Ya, membuang uang itu kalau uang Anda ambil dari dompet, Anda cemplungin ke tempat sampah, itu namanya membuang uang. Ada nggak yang pernah melakukan itu? Tapi kalau Anda jajan bakso, Anda memberi energi kehidupan kepada tukang bakso. Ya apa tidak? Karena dengan uang yang kita berikan, dia bisa melanjutkan kehidupan. Nanti dia bisa beli daging. Si tukang daging akan dapat energi kehidupan terus memutar itu. Jadi nggak ada namanya buang uang. Ya. Nah, kalau kita tidak melekat sama uang, misalnya sekarang dapat 10 juta. Nanti sore sudah habis tinggal 1 juta. Ya nggak apa-apa. Kalau memang itu sesuai dengan tuntunan. Berarti Anda dengan 9 juta itu memberi energi kehidupan pada banyak orang. Ya. Jangan diampet. Gitu. Kalau diamput itu merusak keseimbangan kosmik. Nah, kalau Anda mau sukses, mau berkelimpahan secara finansial, jadikan diri Anda sebagai sarana mengalirnya uang sebagai energi kehidupan. Terbanyak orang yang tersenyum gara-gara menerima uang dari Anda. Ya. Ya. Kalau Anda beli apapun, itu yang terima uang dari Anda itu senang, nggak senang. Saya aja dikasih duit senang kok. Ya. Ada di antara Anda yang nggak senang dikasih duit? Ya, nah kita realistis ya. Jadi jangan emosi uang, karena uang dalam hal ini adalah alat tukar dan manifestasi dari energi untuk memberi kehidupan.